breathe it. She likes you. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Vesper yang rilis pada tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke alur cerita film, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film bermula di mana terlihat seorang anak perempuan bernama Vesper. Dia merupakan salah satu manusia yang bertahan hidup di dunia yang sudah hancur ini. Vesper yang sedang mencari makanan bersama drone yang suaranya langsung tersambung oleh ayahnya bernama Darius. Karena ayahnya yang sakit dan lumpuh, mereka bertahan hidup dengan mencari biji-bijian yang tumbuh di tanah. Sedangkan ayahnya hidup dengan menarik energi dari bakteri yang ada. Vesper yang merupakan anak yang cerdas. Vesper memiliki ruang laboratorium yang dibuatnya sendiri dan agak jauh dari rumahnya. Di tempat ini dia mengembangkan penelitiannya. Setelah tugasnya selesai, mereka pun keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan penjara yang berpakaian hitam dan tertutup. Mereka juga tidak berbicara dan hanya mengambil barang-barang bekas. Vesper dan Darius melanjutkan perjalanannya. Setelah pulang, mereka terkejut melihat rumah yang sudah berantakan di mana-mana. Karena rumah mereka yang sudah dimasuki oleh pencuri. Dan satu-satunya daya yang dipakai untuk menghidupkan Darius rusak parah. Yang membuat Vesper tidak memiliki pilihan lain selain pergi ke saudara kandung Darius bernama Jonas. Sesampainya di sana, Vesper melihat ada manusia buatan yang dipanggil Juk, yang dikembangkan di sebuah kota yang aman bernama Citadel. Jonas yang keluar langsung menyuruh anggotanya menghabisi Juk, karena Jonas yang tidak suka akan manusia buatan itu. Setelah selesai, Vesper memasuki rumah Jonas yang bertujuan meminta bakteri untuk ayahnya. Di sini Jonas juga mengajak Vesper untuk tinggal bersamanya. Tapi karena Vesper yang tidak menyukai sikap Jonas, dia menolaknya. Jonas yang tidak mau rugi membarternya dengan darah Vesper yang akan ditukarkan ke Citadel dengan benih tanaman. Tapi setelah selesai mengambil darah Vesper, Jonas mengatakan datanglah 2 hari lagi, karena dia baru mau menukarkan darahnya ke Citadel. Vesper yang tidak ingin menunggu lagi, karena nyawa ayahnya bisa terancam, yang membuat Vesper ingin mengambil darahnya lagi. Tapi Jonas dengan cepat melempar Vesper keluar, diikuti anak buah Jonas yang mengusir Vesper. Vesper yang tidak terima perlakuan Jonas kepadanya, berencana mencuri bakteri di ruang penyimpanan bakteri. Tapi tanpa sengaja dia bertemu dengan Skinny, yang merupakan kaki tangan Jonas. Tapi entah kenapa Skinny seperti membolehkan Vesper mengambil haknya. Setelah itu Skinny pergi meninggalkan Vesper, karena dia yang sudah tidak suka sikap Jonas. Vesper akhirnya berhasil masuk dan mendapatkan bakteri untuk ayahnya. Tapi ketika Vesper ingin keluar, tanpa sengaja pandangannya teralihkan ke dalam ruangan yang terdapat tumbuhan segar. Vesper yang tidak ingin membuang kesempatan besar, mengambil beberapa biji-bijian yang sangat langka ditemukan sekarang. Setelah itu Vesper pulang ke rumah. Ayahnya mengetahui Vesper mencuri benih Jonas. Dia pun marah kepada Vesper dan menyuruhnya mengembalikan, karena bisa berbahaya bagi mereka. Vesper yang tidak ingin mengembalikannya pergi meninggalkan ayahnya. Vesper pun berlari ke hutan. Tanpa sengaja dia menemukan seorang perempuan yang bernama Camelia, yang sudah sekarat akibat tumbuhan pemakan manusia.
Vesper menolong dan membawanya ke rumah. Vesper juga mengobati Camelia. Tapi Darius lagi-lagi marah kepada Vesper karena dia membawa beban. Bagi Darius mereka berdua saja sudah susah. Tapi Vesper tetap bersikeras karena Vesper percaya Camelia bisa membawanya ke Citadel. Karena dia melihat serpian pesawat Citadel di daerah Camelia. Camelia yang siuman mendengar pembicaraan mereka berdiri mengambil pisau buat berjaga-jaga. Tapi karena Camelia yang masih lemah, membuatnya terjatuh. Vesper dan Darius mendengar suara Camelia jatuh dan langsung menghampirinya. Vesper membantu Camelia berdiri. Setelah itu, Camelia meminta tolong kepada Vesper untuk mencarikan ayahnya, yang juga berada di dalam pesawat yang sama. Darius yang mendengarkan langsung marah dan mengatakan mereka bukan pelayan Camelia. Camelia pun meminta maaf. Vesper yang percaya kalau membantu Camelia dia akan dibawa ke Citadel. Vesper mengatakan kepada Camelia akan mencarinya besok karena malam sangat berbahaya bagi mereka, yang membuat Darius marah mendengarnya. Malam pun tiba, terlihat Vesper yang memberi makanan ala kadarnya kepada Camelia, yang membuat Camelia terkejut melihat makanan yang tidak layak untuk dimakan. Mungkin Camelia yang tidak ingin makan mengubah topik pembicaraan mereka dan menanyakan dengan siapa Vesper tinggal. Vesper memberitahu kalau dia bersama ayahnya. Vesper juga mengatakan kalau ayahnya pernah bekerja di pasukan Citadel, yang membuatnya terluka seperti sekarang. Tapi Citadel hanya memberikan drone jelek yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Mereka berdua yang sedang berbicara tiba-tiba dikejutkan ketika Darius yang mencoba bunuh diri karena merasa dia menyusahkan Vesper. Untungnya ada Camelia yang tiba-tiba bisa membuat Darius tertidur. Setelah itu semua kembali tenang. Keesokan harinya Darius dan Vesper memulai pencarian ayahnya Camelia. Tapi tidak membutuhkan waktu lama, Vesper berhasil menemukannya. Tapi di waktu bersamaan Jonas datang bersama anak buahnya. Jonas dengan cepat membuka kaca pesawat. Setelah mengetahui kalau orang di dalamnya masih hidup, Jonas pun dengan cepat ingin membunuhnya. Tapi sempat dihalangi Vesper dan Darius, yang tentu tidak berpengaruh, karena Jonas yang berhasil membunuhnya. Jonas juga menyadari kalau pria ini tidak sendirian. Jonas menanyakannya kepada Vesper soal penumpang satunya lagi. Vesper mengatakan tidak mengetahuinya. Setelah itu mereka mengubur mayatnya dan meninggalkan Vesper bersama Darius di tempat itu. Setelah kejadian itu, Vesper bersama ayahnya pulang. Mendengar langkah kaki, Camelia dengan cepat menanyakan kepada Vesper, apakah mereka berhasil menemukan ayahnya? Dengan lemah, Vesper menjawab mereka tidak menemukannya. Camelia masih bertanya-tanya, karena lokasi mereka jatuh tentu tidak jauh. Malam pun tiba, Vesper yang tidak ingin membuat Camelia terus memikirkan ayahnya, membawa Camelia ke tempat di mana Vesper berhasil menanam tumbuhan yang hidup dan tidak berbahaya. Setelah sampai, Camelia sangat senang melihat tumbuhan yang sangat indah. Di sini Camelia juga mengatakan kalau ayahnya juga suka meneliti tumbuhan di Citadel. Setelah mendengarkan perkataan Camelia, membuat Vesper bersemangat walaupun tahu ayah Camelia telah tiada. Di sela itu Darius menghampiri Camelia dan mengatakan kalau Vesper sangat mempercayainya. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Vesper yang sedang mengganti perban luka ayahnya dihampiri oleh Camelia. Camelia bertanya kepada Vesper, "Di mana ibunya?" Vesper menjawab, "Dia masuk ke dalam kelompok penjara." Camelia kembali bertanya, "Kenapa?" Vesper hanya mengatakan karena ibunya terlalu memiliki mimpi yang tinggi. Itu yang dikatakan Darius kepada Vesper.
Setelah itu, Vesper kembali bertanya kepada Camelia, di mana ibunya. Camelia hanya menjawab, dia tidak pernah bertemu. Setelah mendengarkan itu, Vesper pergi. Ternyata Vesper hanya pergi ke ruang depan, yang dihampiri Camelia. Vesper yang teringat akan sesuatu mengambilnya dari dalam lemari, yaitu sebuah buku. Buku itu berisi berbagai macam jenis hewan-hewan yang pernah hidup di dunia. Setelah itu, Vesper menanyakannya kepada Camelia, apakah di Citadel ada hewan seperti ini? Camelia menjawab, ada. Setelah itu, Camelia memberitahu suara hewannya yang diikuti oleh Vesper. Mereka berdua terlihat senang menirukan suara hewan. Keesokan harinya, Vesper berencana kembali menyusup ke tempat Jonas. Setelah sampai, drone Darius mengatakan untuk menunggu, karena dia akan mengecek dulu. Karena sudah lama menunggu, Vesper pergi menyusul. Yang ternyata drone sudah berada di tangan Jonas. Sambil seperti merusak drone, Jonas juga langsung menanyakan tujuannya ke sini. Vesper berbohong dengan mengatakan hanya ingin mengambil bakterinya. Jonas yang sudah curiga mulai menyinggung tentang benih yang hilang beberapa hari yang lalu. Dan Skinny juga berbicara tidak masuk akal kepadanya. Karena Skinny mengatakan kalau benih mereka dibawa oleh serangga. Karena hal itu dia menyuruh Skinny pergi untuk merenung ke hutan. Jonas juga selesai merusak drone dan memberikannya kepada Vesper tanpa merasa bersalah. Setelah itu, Vesper langsung melarikan diri ke dalam hutan. Vesper yang berlari menuju ke dalam hutan tanpa sengaja menemukan tubuh Skinny yang sudah mati. Karena melihat hal itu, Vesper berlari dengan kencangnya. Tapi para babu Jonas juga sudah berada di hutan. Tidak membutuhkan waktu lama, para babu Jonas berhasil menangkap Vesper. Bukannya membawa Vesper, mereka hanya seperti memberi peringatan untuk Vesper. Setelah kejadian itu, Vesper pulang ke rumah. Camelia yang melihat Vesper gelisah, berusaha menenangkannya. Vesper akhirnya tenang dan tidak enak karena tidak jujur soal kematian ayahnya kepada Camelia. Akhirnya Vesper mengatakan kepada Camelia kalau ayahnya sudah mati. Camelia yang mendengar hal itu sangat syok dan mengajak Vesper ke tempat ayahnya berada. Sesampainya di sana, Camelia yang melihat ayahnya sudah tewas langsung histeris menangis. Vesper berusaha menenangkan Camelia. Vesper yang sudah berhasil menenangkan Camelia tanpa sengaja menemukan tanda Juk di belakang Camelia. Setelah mengetahui kalau Camelia adalah Juk dan dia juga buronan yang lari dari Citadel, Vesper yang mengetahui hal itu sangat marah kepada Camelia. Sesampainya di rumah, Vesper menyuruh Camelia pergi dari rumahnya. Setelah itu, Vesper memasuki kamar ayahnya. Vesper juga mengatakan akan menyerahkan Camelia kepada Jonas. Camelia yang mendengar pembicaraan itu mengambil pisau yang ia simpan dan berusaha bunuh diri, tapi dihadang oleh Vesper. Malam pun tiba, terlihat Vesper dan Camelia yang sudah baikan. Terlihat juga Vesper yang sedang mencoba-coba untuk penemuan barunya, untuk bibit yang bisa hidup di masa sekarang. Vesper terus mencoba dan hasilnya terus gagal, yang membuatnya terlihat stres. Camelia yang melihat hal itu menyarankan untuk mendengarkan musik darinya, karena Camelia sering memainkannya untuk penciptanya ketika lagi stres. Camelia pun memainkannya dengan baik, yang membuat Vesper menemukan formulanya. Dan dengan bersemangat dia mengatakan kalau dia bisa pergi ke Citadel. Keesokan harinya, Vesper dan Drone pergi ke ruang laboratorium yang sangat gelap dan meninggalkan Camelia di rumah sendirian. Tapi tiba-tiba kedatangan Jonas. Jonas yang tidak berhasil memujuk Camelia untuk mengikutinya, mengancam akan membunuh Darius. Camelia tidak memiliki pilihan. Akhirnya dia menyetujui untuk mengikuti Jonas. Jonas yang masih curiga dengan cepat melihat ke belakang Camelia
Dan benar saja Camelia adalah Juk, yang membuat Jonas sangat terkejut, karena dia yang sangat menyerupai manusia. Vesper yang mengetahui Jonas datang ke rumahnya, langsung menyerang Jonas menggunakan pisaunya. Jonas berhasil menangkis, tapi karena Vesper dan Camelia bekerja sama, mereka berhasil mengalahkan Jonas. Jonas yang terluka diobati oleh Vesper. Vesper juga mengatakan kalau dia menemukan formula baru. Setelah mendengar itu, Jonas pergi meninggalkan rumah Vesper. Tapi di perjalanan pulang terlihat Jonas yang tidak senang dan langsung melapor kepada Citadel kalau Juk yang mereka cari berada di rumah yang dekat hutan. Malam pun tiba, terlihat Vesper dan Camelia yang merasakan ada hal aneh di luar. Dan benar saja pasukan Citadel memasuki lumut kuning yang menjalar ke seluruh ruangan dan terdapat racun di asapnya. Darius dengan cepat menyuruh Vesper dan Camelia menutup hidungnya. Setelah kejadian itu, Darius menyuruh Vesper pergi bersama Camelia. Vesper yang sudah pasti menolak dijelaskan oleh Darius. Dia akan menyusul, dan juga Vesper bisa memasuki Citadel dengan menukar benih untuk kehidupan mereka yang berada di selatan Citadel. Vesper akhirnya mendengarkan, dan terlihat pasukan Citadel yang sudah berada di mana-mana. Terlihat juga Jonas yang kedatangan pasukan Citadel. Jonas yang mengira akan mendapatkan kata terima kasih, malah dibunuh oleh pasukan Citadel. Dan juga terlihat Darius yang meledakkan rumahnya bersama prajurit yang ada, yang membuat Vesper terkejut melihatnya. Mereka dengan cepat menyusul Vesper yang berada di hutan. Tapi satu prajurit mati oleh tanaman yang bisa menembak. Dengan cepat satu prajurit datang lagi, yang membuat Vesper dan Camelia bersembunyi. Mereka awalnya tidak ketahuan, tapi pada akhirnya ketahuan. Vesper dengan cepat mendorong prajurit ke arah bunga yang berbahaya, yang menyebabkannya tewas di tempat. Tapi karena prajurit yang sangat banyak, dan Camelia yang tidak ingin Vesper terluka, mengatakan akan menyerahkan dirinya. Tapi Vesper menolak dengan ide Camelia. Camelia yang tidak memiliki pilihan lain, menidurkan Vesper dan menyembunyikannya. Setelah itu terlihat Camelia yang dibawa oleh pasukan Citadel. Paginya Vesper terbangun dan menyadari kalau Camelia sudah menyerahkan dirinya. Vesper pun pergi melihat rumahnya yang sudah hancur. Tapi di situ Vesper tanpa sengaja bertemu dengan anak-anak yang tinggal bersama Jonas, di mana mereka berhasil kabur dari prajurit Citadel. Vesper pun meninggalkan mereka dan berjalan mengikuti penjara. Tapi Vesper tidak sendirian, karena dia diikuti oleh para anak buah Jonas, yang tersisa hanya yang baik. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di tempat penjara berkumpul. Dan juga terlihat satu-satunya bangunan tinggi. Tanpa rasa takut, Vesper memanjatnya. Walaupun terlihat dibangun hanya dengan menumpukan barang bekas. Tapi keraguan kita tidak membuat Vesper down. Vesper terus memanjat, yang membuat akhirnya sampai di pucuk. Di sisi lain terlihat pesawat-pesawat yang menuju ke Citadel. Vesper yang merasa kecewa memalingkan mukanya ke arah lain. Dan dengan cepat Vesper menerbangkan seluruh bibit yang terlihat sudah memiliki tunas.